Papek. Ireng maning. Pendek maning. Hidup lagi. Tuh. 3. Nabi Pak kalau makan. Nabi itu Bu kalau makan. Sebelum dia baca doa belum makan. Tuh Nabi Pak. Dihidangkan dia makanan. Kita baca. Allahumma barik lana. Apal ya doa makannya ya. Apal ya. Coba kita Bu pengen tahu sholawat Jibril yang mana? Yang semangat dong. Tadul. Hengke heula. Yang semangat. Ini mau ketahuan gak punya duitnya. Ya tahu lah. Orang-orang sini kan sama kayak di Bandar Lampung Pak. Mekar aja mekar yang diurusin. Ya. Ada emang di sini. Serius Bu? Serius? Kenapa saya ngomong begitu? Nih, muka-muka mekar semua nih. Laki lu meriut, Bu, nyari duit. Ini mau pengajian ganti seragam. Pengajian hari ini ganti seragam. Hari Jumat pengajian, kerudungnya merah. Ininya merah. Sepatunya merah. Ini jero-jero nage. Lagi head. Mekar ada juga di sini Pak Lurah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Emok rupanya sampai ke sini. Masya Allah. Bodohnya kita Pak mau ngutang bersumpah. Suruh baris. Saya bersumpah tidak akan telat bayar utang. Iya seminggu malu. Udah tinggal minggu kelenger. Laki menyari duit sana sini 50.000 eting bating. Pak, kalau ada ibu-ibu begini Pak, bawa ke Indomaret tuker. Iya, makanya sama enak sama ibu-ibu tuh bener makhluk aneh tapi nyata. Tapi ibu-ibu hebat Pak, ibu-ibu mah hebat. Mau bagaimanapun tetap ibu-ibu mah hebat. Bener Pak, saya yakin. Negara kita ada yang namanya ibu. Di dalam tangan kita ada ibu. Dalam kaki kita ada ibu. Semuanya ibu hebat. Kenapa saya katakan ibu hebat? Luar biasa. Ibu bawa gunung 2 kemana-mana nggak pernah minta tolong. Bener gak? Tuh ibu-ibu mah. Abah Ujang tadi berbisik, ya Allah Ustaz, biasanya menyuntik, iya mah disuntik. Rajin rupanya sekolot gitu. Disuntik beberapa kali ibu-ibu nggak bakal Pak. Malah minta nambah ibu-ibu tuh. Coba bapak-bapak bawa telur 2 minta tulung sama manuk Raja Wali. Itu bapak-bapak. Iya, kenapa Bu? Apa Bu? Nguyuh khawatir aku. Saudara hadirin rahimakumullah. Nabi kalau mau makan, dia kemudian baca doa. Kemudian dia ambil makanan, Pak, makanannya cuma 3 jari begini. Itu Nabi Muhammad. Contohnya Allah. Allah contohnya. Ya wis lah. Wis aja coy. Ya wis. Ini orang enak kita nih. Atau disobek biar nek main. Contoh. Bu, Pak, Nabi Muhammad kalau makan dia ngambil 3 jari. Begini. 3 jari. Dia masukkan ke mulut sambil baca tasbih subhanallah. Masuk dia ke mulut,
dikunyah selama 33 kali kunyahan, belum habis di mulutnya, tangannya nggak ngambil, belum ngambil. Itu Nabi Muhammad, Pak. Muhammad kiloan. Ngelihat kanan, wih, wow. Kadang-kadang mah rokok di gelas jadi kantongan. Di sini ada yang ngeriung di gelas di kantongan. Ada. Mana orangnya? Itu Nabi Muhammad. Ternyata saudara-saudara, disinilah syariat. Kenapa kita harus membaca ba'da salat 5 waktu? Ini bacaan saudara-saudara. Sedikit, sepele, tapi ini yang memberatkan timbangan pahala nanti di yaumil kiamah. Apa yang kita baca? Begitu selesai salam, Allahumma antas salam wa ilaika salam, dan seterusnya, baca subhanallah, 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 subhanallah 33. Baca lagi Allahu Akbar 33, dan seterusnya. Ini rupanya sepele bacaan ini, tapi Masya Allah luar biasanya. Ini yang memberatkan timbangan nanti di yaumil kiamah. Beda dengan kita saudara-saudara. Begitu imam, Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Itu kita. Maka wajar kita hidup nggak berkah. Wajar Allah memberikan begitu ujian, cobaan, gempa bumi, hujan, banjir, termasuk kemarau, saudara-saudara. Ini adalah ujian buat kita. Di sini masih ada air nggak, Pak Lurah? Masih? Serius? Serius? Awas lemen Allah lo. Masalahnya tadi saya ngomong sama Kang Sulhadi tadi, Ustaz, di sini air sudah nggak ada. Lah ini buktinya aqua ada. Artinya keberkahan luar biasa. Yang selanjutnya saudara, akhlak baginda Nabi. Selain daripada makan itu saudara, dan akhlak-akhlak yang lainnya luar biasa. Mana ayatnya? Jelas tadi dibaca oleh Ibu Hajah, Ibu Ustazah Qori kita. Ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat itu menunjukkan saudara-saudara, sungguh dalam diri Rasul itu ada contoh suri tauladan yang baik. Apabila betul-betul kita mengimani akhlak Rasulullah, ikutlah akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Teman ibu, ini mas saran aja tadi ya, saran. Teknik mic-nya aja yang dimainin. Latihannya punya bapaknya dan jadi rumah. Beneran. Makasih. Teknik mic-nya aja yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu ya, saran. Ya, kalau memang mau sempat silakan datang ke Bandar Lampung, cari alamat saya. Nggak usah bawa apa-apa, cukup DP apaan saja. Kasihan. Sebab kalau qori'ah atau qori itu Pak, sebenarnya bukan dari bagus suaranya, didukung oleh sound systemnya. Makanya kalau qori-qori nasional dia bawa alat sendiri. Kalau qori-qori nasional, ngeliat si Teteh tadi kerunya saya mah. Kerunya bener Mbak. Nes nyalangap. Biak sawarana. Duitnya sesuai. Ini yang masalahnya nih. Ya Teh ya. Ya jujur baik Teh. Bener Pak, kalau pengen ngaji seperti ini nggak gampang Lur.
Pengen bisa ngaji model seperti ini nggak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Mohon maaf Pak, saya bukan menyombongkan diri. Saya di Pelamunan Serang Banten. Di sana khusus qiraat dan Quran Pak. Dibahas masalah nahu dan tauhidnya. Saya cuman nyampe ta'ud sama bismillah doang. Belum nyampe ayat. Ini anak-anak pengen bisa ngaji tapi orang tuanya orang mikir. Ada di sini. Mana orangnya? Mana orangnya? Mohon maaf Bu, mohon maaf ini mohon maaf. Ibu, Pak, punya anak lulusan universitas. Di pundaknya ada gelar sarjana. Di pundak kirinya ada gelar dokter anas. Tapi ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, ketika dia berhadapan dengan Allah, nol besar, justru adalah orang tuanya akan dituntut nanti di yaumil kiamah. Modar. Iki mari sekolah Bu, sekolah. TK, PAUD. Itu Pak, sekolah PAUD yang sekolah anaknya apa ibunya? Hah? Itu ngaku lu. Ibunya yang sekolah Pak. Anaknya mah cuman pelantar pelintir. Paling cuman sekolah nyanyi cuman tuh dua, gitu doang. Ibunya mau main HP. Di grup. Woi Besti, sudah ETW belum? Bahasa sekarang Pak Lurah OTW. Ngerti aing ge. Besti apa besti itu? Itu ibu-ibu sekarang Pak. Makanya wajar saudara-saudara, kalau negara kita ini mau maju dan tidaknya tergantung di pundak anak-anak kita Pak. Kalau kita yang hadir ini saudara-saudara, umur kita sudah 70 tahun, mohon maaf, 60 tahun, 50 tahun, paling banter. 80 tahun itu pun sudah letter L. Abah Ujang, usia atau sabaraha Abah? Usia 18, sesana. Tapi anak-anak kita saudara-saudara yang model-model begini, inilah cikal bakal nanti yang meneruskan generasi pembangunan keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Maka kalau kita mau mengambil Pak tema ini akhlak Rasulullah, dimulai dari anak-anak kita dulu. Ajarkan anak kita kepada Al-Quran. Ini mah anak diajarin Al-Quran, guru ngajinya mah nggak pernah diperhatiin. Ini di Bandar Lampung Pak, saya cerita. Ya cerita ini mah. Di Bandar Lampung Pak, Ustaz, nih anak saya tolong ajarin supaya bisa ngaji. Terserah cara Ustaz mau ngajarnya bagaimana. Siap. Saya duduk Pak Lurah sambil tamu tadi. Lama begini nih. Ngarep-ngarep ngeluarin rokok. Sampai setengah jam nggak keluar. Terpaksa saya ngeluarin rokok. Langsung kata si bapak si anak tadi, Pak Ustadz, waduh ini ngobrol kalau ngerokok enak nih. Ya sudah silakan ngerokok. Istri buat kopi, rokok entek coy. Waduh Pak Ustadz kopi masih ada nih, rokok habis. Kayaknya ngerokok Pak Ustadz mah berkah. Oh ya sok 2 tuh. Begitu yang ketiga kali udah sejam. Waduh Pak Ustadz kayaknya kalau nambah nyambung enak ini. Nanti dulu, bener Pak. Bener Pak ini kok, ayo. Saya stop. Lu yang berkah, gua mau ngutang itu. Nah artinya saudara-saudara, kalau kita pengen punya anak yang betul-betul
sesuai dengan harapan orang tua, akhlak baginda Nabi yang kita pakai. Ajarkan anak itu kepada Al-Quran. Kalau pendidikan formal nomor 2, Lur. Pendidikan formal nomor 2, Bu. Saya kasih contoh yang paling mudah. Ketika orang tuanya terkujur kaku, sudah tidak ada napasnya, apa yang diharapkan orang tua? Di mana doa ayana? Di mana adanya doa? Belajar ngaji sama Ustadz tadi. Ini anak kita 3, Bu. Yang satu lulusan universitas, yang satu dia punya proyek pembangunan, yang satu lagi dia sederhana dari pondok pesantren. Orang tuanya terkujur kaku, Pak. Datang yang nomor 1, ke samping bapaknya, ngomong si anak, "Bah, kalau mau mati-mati aja nggak usah berat-berat. Kami semua anak ikhlas." Anak yang pertama. Begitu datang anak yang kedua, ke samping kanan, "Bah, kami sudah ikhlas semua. Kalau mau menang mati-matilah. Tenang saja, kuburan mah nanti dibuatin 7 tingkat." Proyek. Datang yang nomor 3, Bu. Lusuh, sederhana. Dia duduk di samping kanan orang tuanya. Dia basuh mukanya dengan wudhu. Dia ambil Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran, Pak, saudara-saudara. Yang dibaca oleh si anak yang ketiga, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim." Sambil berderai air mata, ruh orang tuanya, saudara-saudara, menjerit ke langit pertama sampai ke aras. Apa jeritan ruh orang tua kita tadi? "Ya Allah, inilah yang aku harapkan, bacaan Al-Quran. Ya Allah, kalau bisa yang 2 itu, matikan seperti saya, ya Allah." Itu doa orang tua yang tidak bisa anak milik Al-Quran. Ayo lo, pada menang mereka ngerti baik. Ayo lo, modar lo kalau udah begini lo. Ngakunya katanya umat Nabi, agamanya Islam, tapi kenapa anak tidak diajarkan kepada Al-Quran? Di sini ada guru-guru ngaji, ada Kang Soleh ya. Suka dikasih duit nggak? Jujur nggak jujur? Nggak ada. Tenang, saya tadi sudah bisikin sama Pak Lurah, tolong pikirin. Ya pikirin baik. Pikirin baik. Sampai gering jelma mikiran baik. Ajarin Al-Quran, Pak. Anak-anaknya. Masya Allah, kalau kita mau meneladani Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pendidikan formal mah diutamakan. Anak sebulan sekian mampu dibayar. Tapi giliran anak pengen bisa ngaji, orang tuanya nggak pernah perhatian. Wajar, saudara-saudara, kalau guru-guru ngaji sekarang dia malah nggak berkembang, malahan mah bisa miris kehidupannya, kurus-kurus badannya gitu. Nggak pernah diperhatiin, Pak. Kayak ini nih, kayak Abah Saha itu kan, karuru, kurang makan, apa coy, dohor ya? Jam pirat. Ya jam-jam gua. Terus mau sampai jam berapa? Jam berapa? Lah sekarang sudah setengah 12 PA nih. Terus wanipiro. Enak bae, terus dong, parkir bae lu. Saya mah ceramah di mana-mana ya Pak, Bu, sesuai dengan permintaan dan prinsip saya adalah time is money. Ngerti nggak? Waktu adalah
Nah, itu. Jadi ceramah mah Pak, meskipun sejam 2 jam tetap segitulah. Udah dilem. Udah dilipat. Apa ngomongnya Ustaz? Terima kasih. Kami semua di sini sudah dikasih ilmu. Jangan kapok ya. Bahasanya jangan kapok. Emangnya Ustaz nggak ada lehernya. Makanya bener Pak, anak-anak kudu bisa ngaji. Sebab khawatir Bu, kalau anak nggak bisa ngaji, khawatir Pak. Bener aja Pak. Saya dulu punya cerita nih Bapak-Bapak. Waktu masih belajar ngaji di Balai Rombeng. Bahasa kami Balai Rombeng Pak. Di Ponpes dulu. Ada teman saya Pak yang namanya dari Cirebon. Datang ke pondok seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bukan ngaji. Main melulu. Ketemulah sama si Rodia. Uat dia Rodia. Rodia ada. Siti. Maimunah. Mutmainah. Oh iya. Lupa. Mutmainnah, nafsu yang terjaga. Subhanallah, itu maknanya. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Nomor HP berapa? Ih, surak. Cuma nanya doang nih. Apa salahnya nggak nanya? Biar untuk mampir ke sini Pak Lurah. Saya kalau ke sana sudah sering Bang. Di atas nampannya ada air putih segelas dengan kolak labu. Si Udin akalnya banyak. Begitu kata si Rodia, Bang, Abah silakan diminum dan dinikmati. Si Udin, Bah, saya sudah ketemu ayatnya. Dibaca itu ayat Pak. Wa kolako. Kol-kolahnya mantep. Luar. Kol-kolahnya mantep Bu. Maklum koordinasional. Wa kolako lebudi bubuin santan enak. Jadi si bapaknya mikir, kalau kelabu dibubuhin santan enak. Khair din khair. Niku dang sadaqallah. Lulus malam ni. Gara-gara kolak labu. Tapi nanti dulu Din. Masih ada ujian yang kedua. Baik Pak. Besok malam saya datang lagi. Singkat cerita Pak, maghrib datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wisdin, aja suwe-suwe, langsung diuk, langsung baca Al-Quran. Baik bah, langsung baca Quran Pak. Ta'ud dan bismillah beda dengan kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya menjadi Pak Lurah Kori jadi. Ceramah memang iya, baca kitab iya, insya Allah. Nyanyi ke jadi saya. Nyanyi jadi Bu, bener nyanyi. Siko bagi dua, jadi saya. Siko bagi dua. Iya siko bagi dua, Pak. Tahu nggak siko bagi dua itu Pak? Bagi dua. Nah sekarang ada yang lagi tren janda pirang. Janda pirang apalah itu. Saya mau jadi Pak, nyanyi jadi, kemudian kori insya Allah, kemudian ceramah. Pernah kejadian Pak Lurah, pernah. Saya ngisi di Lampung Utara Kota Bumi, yang kori nggak datang, yang doa juga nggak datang karena ada halangan. Saya sudah datang, kata panitia Sohibul Hajat, Ustadz ini bagaimana? Yang kori nggak datang, yang doa juga nggak datang. Jadi wayahnya ini Pak Ustadz, semua saja diborong. Silsilah saya, tahtim saya, doa saya.
Beres doa istirahat, ngaji saya Pak. Beres ngaji ceramah. Begitu pulang, apa yang terjadi? Nak makan lagi. Orang sesuai. Ya nggak sesuai, mestinya kan dipisah-pisah. Silsilah beda. Iya kan mestinya kan? Makanya tadi saya merada-rada kata pembawa acara, Ustadz wayahnya nanti doa sekalian. Double. Wapaku baru mengkilat. Dipikirin sama bapaknya, paku lama karatan, paku baru mengkilat. Bener si Raden wis nikah tuh Bang. Gara-gara kolak labo, paku lama karatan. Nikah, makanya ibu ajarkan anak kepada Al-Quran. Khawatir kalau tidak diajarkan kepada Al-Quran, saudara-saudara. Yang terakhir, tema ini adalah silaturahim. Ini malah yang silaturahim, PA. Coba mana panitia yuk? Silatutahmi. Loh. Apa ini maknanya nih? Siapa sih yang buat Pak Lurah tanggung jawab ini. Silatut tahmi ai. Kemana lompat nih ya? Silat, lamun silat, tut berarti muak. Tahmi, berarti silat, terus kentut muntah mie. Aduh, Masya Allah. Untung ini bukan di Bandar Lampung, Pak Lurah. Ini mohon maaf Pak. Kecil memang, sepele. Tapi kalau sudah di perkotaan ini dipermasalahin ini. Bahaya. Untungnya masih di sini ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak jadi masalah. Niatnya baik mungkin, tapi karena salah cetak lah. Manusiawi Pak. Manusiawi, al insanu ma'al khata'un. Manusia mah nggak ada yang sempurna. Hari ini bisa salah, besok benar. Besok benar, hari ini bisa salah. Ada makhluk Allah yang benar melulu. Siapa mereka? Malaikat Pak. Ada juga makhluk Allah yang salah melulu dari semenjak diciptakan sampai nanti yaumil kiamah. Siapa? Iblis. Ada makhluk Allah kadang benar kadang salah. Siapa? Kita, termasuk silatutahmi. Yang jadi masalah itu di sampingnya foto saya. Kurang ajar. Penghinaan ini. Silatutahmi. Saya tadi nggak ngeh Pak, bener dari bawah mah. Barang di deketan. Silatutahmi. Silat. Gini. Tutnya kentut. Tahmina. Tas silat. Kentut muntah mie. Masuk bener-bener. Cuman sayangnya eta di bawah foto saya. Gak masalah Bu ya. Silaturahim. Ustadz, mana yang benar? Ada yang katanya kalimat silaturahmi. Ada juga yang mengatakan silaturahim. Bu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang benar? Berarti kalau umpama ada silaturahmi, Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya? Ini ngaji ini baru nih Pak, ya. Ini ngaji fikih dan tauhidnya nih. Ngaji nahunya. Silaturahmi secara kosakata benar. Insya Allah kalau yang mendengarkannya orang-orang umum biasa tidak akan dipermasalahkan. Tapi kalau yang mendengarkannya kalangan santri,
kalangan kiai, ustadz, maka silaturahmi kita perkuat. Silaturahmi, rahmi itu adalah penyakit kandungan. Berarti di sini kita perkuat penyakit. Pantes silaturahmi. Baru nyambung gue. Bener baru kali ini halo di sini. Tapi insya Allah ini bukan kesengajaan ya, bukan ya? Saya yakin bukan. Biasanya memang salah cetak. Jangankan ini Pak, jangankan ini. Al-Quran saja sekarang banyak cetakan-cetakan yang hilang itu. Hati-hati itu. Yasin saja Pak kalau kita nyetak itu banyak ayat-ayat yang hilang itu. Banyak. Contoh kita dalam ayat saja. Artinya ada wakaf, ada tanda berhenti. Kadang-kadang nggak ada itu. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Min marqadina kudu naon sakta. Kadang-kadang itu di cetakan Yasin nggak ada itu Pak. Apalagi ini bisa dimaklumi insya Allah. Cuma nanti diperbaiki ya untuk kedepannya ya. Apalagi buat kata-kata undangan. Kalau di Kuripan Pak Lurah di sana di Bandar Lampung, kalau kita ngundang ketua-ketua adat, bener namanya, tapi gelarnya nggak dicantumin, Mahatong. Iya di Bandar Lampung, kata sombong amat, jelema iya. Jangan Bu, jangan sombong-sombong. Ini baru jadi ketua pengajian lagi. Nak makanya gini. Ditegur, Bu dari mana? Bu dari mana? Begitu yang ketiga kali, Ibu pengajian dari mana? Baru nengok set. Gini-gini, gua ketua PA. Sombong Pak. Jangan sombong-sombong Pak. Nggak ada yang kita sombongin di muka bumi ini, nggak ada. Rumah yang kita bangun kita tinggalin. Mobil yang kita kendarain kita tinggalin. Harta yang kita tumpuk siang malam juga ditinggalin. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Insya Allah. Makanya di sini. Kalau memang kita mau perkuat silaturahim, ini sudah salah satunya adalah Bapak Ibu dan Saudara. Kita dikumpulkan di sini. Di satu dengan yang lain. Sukunya beda. Bahasanya beda. Kulitnya beda. Kedudukannya juga beda. Tapi Allah kumpulkan di sini. Inilah makna daripada silaturahim dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi kita Muhammad. Satu. Yang kedua, makna silaturahim. Ini hati-hati Bu. Apalagi kalau sudah punya orang tua wafat, kemudian anak-anaknya ribut, mutus silaturahim. Ini akan ada efek akibatnya kepada orang tua almarhum almarhumah. Maka perkuat silaturahim. Dengan cara bagaimana? Seperti ini. Satu dengan yang lain datang silaturahim. Sebab silaturahim itu Pak mendatangkan rezeki. Yang kedua memanjangkan umur yang manfaat. Menolak bahla. Itu silaturahim Pak. Termasuk saya dari Bandar Lampung ke sini. Ini maknanya silaturahim. Saya tahu dengan ibu-ibu, saya paham dengan bapak-bapak. Kalau ini tidak ada silaturahim dan tidak ada jalan syariat memperingati Maulid Nabi, mungkin saya tidak akan ada di tengah-tengah masyarakat sini. Tapi karena adanya makna silaturahim, ibu bisa datang ke Bandar Lampung, ibu bisa datang ke mana saja, bapak bisa datang kemana saja. Insya Allah kalau kita silaturahim baik, maka kemanapun akan selamat dunia dan salamatul insan lihibdil lisan. Keselamatan seseorang tergantung daripada lidahnya. Bu, berhenti pelatat-pelotot sama suami. Ya, ini kelihatan semua nih. Tukang pelatot-pelotot nih. Iya Pak. Tukang pelatot-pelotot semua ini. Udah yakin saya mah. Iya bener Pak, yakin. Kok Ustaz bisa yakin? Itu matanya merem. Karena waktu zuhur. Alhamdulillah. Ini sudah jam 12 kurang 5. Siap berhenti Bu? Bapak siap berhenti Pak? Siap ya? Memang saya sudah capek. Ya terakhir. Ibu, di dalam memperingati Maulid ini saudara-saudara, kita ambil kesimpulan.
kesimpulan yang pertama adalah bahwa masyarakat Pekan Kiluan Negeri insya Allah mengadakan peringatan ini bukan hanya sekedar peringatan seremonial, bukan hanya sekedar hura-hura, bukan hanya sekedar ingin menunjukkan inilah gua, inilah saya, inilah kita, tapi tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Tapi kalau ibadah tujuannya ibadah kepada Allah, saudara-saudara, ibu melangkah dari rumah, niatnya talabul ilmi, saudara-saudara. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja li talabul ilmi hatta yarji'a fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, niatnya adalah talabul ilmi hatta yarji'a fisabilillah. Duduknya dia di sini sampai dia pulang ke rumah akan diberikan pahala seperti perang sabil. Yang kedua, barang siapa yang duduk di majelis taklim, dia tidak menulis, dia tidak membaca, cuman mendengarkan, itu juga sambil ngantuk-ngantuk, Allah berikan pahala sama seperti melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Bapak-bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum? Di sini Pak, sholat tarawih berapa Pak Lurah? 23. Bagus. Tapi malam pertama doang? Ya. Ya, aduh lah pengaku gaul lah. Pertama, kedua, ketiga. Aduh. Buat imam wal bilal, yo. Kadang-kadang sejadah maju. Bagus, jangan ribut soal sholat tarawih. Ada yang 11, ada 3. Bagus, yang enggak bagus, dia enggak mau. Bener gak? Itu bu, duduknya doang begini sama kita diberikan pahala 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, barang siapa yang duduk di majelis taklim seperti ini Pak, dia tidak membaca, dia tidak menulis, cuman mendengarkan, sama seperti pahalanya seperti orang berangkat haji 1000 kali. Sama seperti orang berangkat umrah 1000 kali. Cuman duduk doang di sini Pak. Kita belum pernah umrah, kita belum pernah haji, tapi karena kita mau duduk di majelis taklim, Allah berikan pahala sama seperti orang melaksanakan umrah 1000 kali. Bayangin saudara, cuman duduk doang cuy. Cuman duduk doang bu, sambil makan kue, makan kacang, dapat pahala. Nggak ada ruginya Pak kalau ngaji ini Pak, nggak ada. Justru ruginya kalau kita nggak mau. Ruginya kalau kita nggak mau datang ke pengajian, nggak tahu ilmu, nggak tahu apa-apa, giliran kita mati, pengen diajiin. Yang keempat, faedah orang yang duduk di majelis taklim. Seperti ini saudara-saudara, bapak-bapak, sama seperti ibu nengokin 1000 orang yang sakit. Tuh, pernah kita nengokin orang 1000 sakit? Belum kan? Kenapa belum? Nggak ada orangnya. Diracun baiknya orang sini nih. Makanya kalau nengok orang sakit itu pakai adab, bu, pakai adab. Pak, kalau nengok orang sakit itu pakai akhlak. Nih, akhlak. Nabi itu kalau nengokin orang sakit berbawaan. Ini mah nengok orang sakit cuma nengok doang. Assalamualaikum Tuti. Lu sudah berapa lama di rumah sakit? Sudah sebulan. Apa yang dirasa sakit? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya lu nggak bawa apa-apa. Iya kan? Coba kalau bapak-bapak nengok orang sakit. Ma, sakit ya? Iya. Apa yang dirasa? Ini lumayan. Rada-rada asem. Kenapa? Bawa jeruk. Mukanya kalau nengok orang sakit berbawaan, minimal kue gabin. Minimal. Ini mengedoa ora, gegawane ora, malah ngotak bengotak. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang terakhir, dengan kita memperingati kelahiran baginda Nabi,
Kemudian kita mengambil hikmah menteladani akhlak Rasulullah. Kemudian memperkuat silaturahim di antara sesama. Jangan pernah memikirkan sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa. Selama dia sadatnya sama, salatnya sama, Muhammadnya sama, Pancasilanya sama, dia berarti saudara kita. Jangan pernah bercerai-berai, tetap NKRI harga. Setuju Pak Lurah ya? Karena sekarang Masya Allah Pak, Masya Allah negara kita diabok-abok. Apalagi sekarang mau pilpres. Ini ada dana dari caleg nggak Pak? Nggak ada ya? Serius? Iya. Kalau nggak ada, amin. Kalau ada, bagi dua. Misalnya baik, gue butuh. Jangan sampai ibu bapak jadi perpecahan nih, saya pesan di masyarakat sini. Jangan kita punya tetangga benderanya hijau, punya tetangga kanan benderanya kuning, bendera belakang tetangga kita putih, kemudian yang depan hijau, kemudian berkelompok-kelompok. Siapa yang bingung? Lurah yang bingung. Kenapa lurah? Karena dia nanti begitu ngebagi jatah raskin pasti bingung. Mana nih gue yang mau gue kasih? Apa yang kuning? Apa yang hijau? Apa yang ini? Sementara proknya semua ke merah. Nah di sini harus selektif Pak Lurah. Mohon maaf bukan ngajarin, tapi inilah saya di lapangan seperti itu. Banyak kejadian hal-hal seperti itu. Masyarakat kita bubar, rumah tangga kita bubar, keluarga kita bubar. Bahkan dalam satu keluarga bisa berbagai macam pemikiran. Maka di sini hati-hati. Silakan beda pendapat, silakan beda lara, silakan beda mekanisme, tapi satu tujuannya adalah untuk menuju ridho Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah, ini sajalah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara di masyarakat Pekon Kiluan Negeri, karena ini sudah jam 12. Kemudian saya juga nanti mungkin habis sholat zuhur, ya syukur-syukur dikasih makan lagi sih. Tapi bawa besek nggak? Hah? Lain masalah doa mau besek ente. Hah? Insya Allah. Serius? Salawat mana ya? Salawat. Oh. Kan tadi udah Pak Lurah. Oh iya paham. Ada salawat kotak aqua lewat ya. Usaha ibu-ibu mah. Salawatnya mau salawat yang mana, Bu? Mau salawat badar? Apa mau salawat yang agak kita sedih-sedih dikit? Sambil mikirin utang. Lain mikirin dosa, mikirin utang. Baik, yuk ibu dan saudara kita berdiri sejenak. Karena panitia memohon kepada kita semua untuk bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, juga di jam yang baik ini. Silakan dibuka dompetnya, jangan dipilih-pilih. Cabut saja yang warna merah. Gak usah dipilih-pilih, Bu. Pak, gak usah dipilih-pilih ya. Kalau dipilih-pilih takut khawatir salah narik. Nyampe rumah ngelamun. Ini bahaya. Dan ini mungkin nanti kegunaannya, manfaatnya untuk pembangunan apa, madrasah apa masjid? Untuk pembangunan masjid. Insya Allah, ibu aku yakin harta yang ibu berikan, Pak, harta bapak yang berikan, 1 rupiah ikhlas ridho di hari yang baik ini, di hari kelahiran di bulan Nabi Muhammad SAW ini, untuk kepentingan masjid ini yang nyata nanti di yaumil kiamah. Ini yang nyata. Makanya jangan pelit-pelit. Organ mah 2 juta dibayar, masjid belum jadi, coy. Yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, sallallahu. Itulah nanti harta kita yang sesungguhnya. Itulah nanti harta yang betul-betul akan menolong kita di yaumil kiamah. Maka mudah-mudahan berharap bukan hanya sekedar di hari ini, mungkin nanti besok, lusa, dan seterusnya. Kalau ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau mengeluarkan sedikit rizkinya guna kepentingan masjid, silakan. Dan insya Allah berkah dan berkah. Sekaligus ini Bapak Lurah di masyarakat Pekon Jaya Kiloan, saya mohon doanya Ibu juga, terutama doa ibu-ibu mustajab insya Allah. Hari ini saya di sini Pak Lurah, kemudian besok saya balik, nanti sore ini langsung balik ke Bandar Lampung. Kemudian malam Senin, nanti malam saya ngisi juga acara di daerah Sukaraja, Bandar Lampung. Malam Selasa saya ngisi pengajian ibu-ibu. Malam Rabu juga saya ngisi acara maulid. Malam Kamis, tepat di tanggal 12-nya juga ngisi maulid. Hari Jumat ngisi pengajian rutin di majelis. Hari Sabtu istirahat Pak Lurah. Ibu malam Minggu, Ahad. Hari Ahadnya saya berangkat, mohon doanya. Ibunya, doa ibu mah insya Allah ke hatimu. Penasaran. Si ibu yang di depan langsung tersipu-sipu aja. Nanti nomor HP saya minta sama Pak Lurah, Bu, ada. Tapi istri Pak Lurah kali ya? Oh iya, enggak nunjuk, enggak. Mohon doanya ibu, karena saya yakin kalau doa ibu mustajab. Karena doa ibu itu Masya Allah, al jannatu tahta min abda'il ummahat, surga ada telapak kaki ibu. Benar. Makanya mohon doanya ibu, hari Minggu depan saya berangkat ke Beranti, yaitu lapangan kapal terbang, terminal. Saya langsung take off landing, langsung ke Malaysia Pak Lurah. Alhamdulillah di sana dapat undangan ibu dalam rangka mahasiswa Indonesia yang ada di sana dalam acara sunatan Ipin Upin sama nikahin Kak Ros. Terima kasih atas segala perhatian. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.